Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 10 Mei, Pekan Paskah yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan menanggapi apa yang telah Engkau janjikan melalui sabda-Mu, dan kami yang telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, Engkau perkenankan menjadi saksi Injil-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa para murid akan berduka cita. Mereka akan menangis dan mereka akan meratap di saat Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Para murid bahkan akan tercerai-berai pada waktu Yesus dibunuh. Namun Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa kesedihan mereka itu tidak akan lama, karena nanti kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita. Itu terjadi ketika Yesus bangkit dan mereka menerima Roh Kudus. Mereka menjadi bersukacita dan berani menjadi saksi akan kasih Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajak para murid untuk melihat di balik peristiwa-peristiwa kedukaan, kesedihan itu akan terjadi kegembiraan dan pengharapan. Maka mereka tidak boleh berputus asa, tidak boleh kecewa, tetapi selalu punya harapan. Apapun situasi mereka diajak untuk memiliki harapan dalam hidup mereka. Bahkan kita diajak untuk dapat selalu melihat kasih Tuhan itu dalam situasi yang kita alami, entah itu menyedihkan, menyakitkan, gelap, dan bahkan berat sekalipun. Dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus akan selalu menyertai, sehingga kita dapat bertahan dan tetap bersemangat.
Yesus juga mengingatkan agar kita semua para murid-Nya zaman sekarang ini berani untuk meminta sesuatu kepada Bapa dan percaya bahwa permintaan kita itu akan dipenuhi dalam nama-Nya. Kita diajak oleh Yesus untuk selalu berani minta sesuatu kepada Bapa karena Bapa kita itu Maha Kasih. Permintaan kita lewat Tuhan Yesus akan dikabulkan sejauh kita sering meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Tentunya apa yang kita minta? Kalau dalam minggu-minggu ini kita menantikan kedatangan Roh Penghibur, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, maka mari kita mohon agar hati kita ini terbuka pada bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita mohon roh kebijaksanaan, kita mohon roh hikmat dalam hidup kita. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk menjadi saksi Kristus, saksi Tuhan yang selalu menyertai dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umat-Nya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.